terima kasih buat seluruh hamba Tuhan sini panitia. Thank you Pak. Dan siapa yang kemarin yang kontak manajemen ya? Lili sekali ya? Oh iya. Ya udah kontak manajemen saya dan saya bersyukur bisa hadir malam hari ini di sini dan spesial banget malam hari ini saudara, karena mungkin saudara tahu waktu saudara masuk di depan ada satu CD baru dan ini CD yang paling lama yang saya buat. Bukan berarti susah, bukan saudara. Yang pertama mungkin karena sekaligus dalam satu kotak itu ada 2 CD. Harusnya tidak bisa keluar hari ini, tapi puji Tuhan semuanya baik dan kali ini spesial banget saya tahu dan saya rindu malam hari ini bukan siapa aja yang hadir di sini yang bisa jadi berkat buat saudara, tapi Tuhan Yesus yang hadir di sini yang jadi berkat buat saya dan saudara. Setuju katakan amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan angkat tangan dong. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. GBI Grogol mau lebih lagi ya pasti ya. Saya paling enggak suka kalau dibilang saudara siap memuji Tuhan, enggak boleh. Karena saudara udah injak masuk di sini pasti saudara siap untuk memuji Tuhan. Jadi tidak perlu itu. Tapi apakah saudara mau lebih dalam lagi apa tidak? Itu menjadi pertanyaan. Dan malam hari ini saya percaya ketika saudara lebih dalam intim dengan Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Mari bangkit sendiri sama-sama yuk. Saya kepingin GBI Grogol bilang gini yang terbaik buat Tuhan, bilang gini. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Sekali lagi yuk. Saya kepingin GBI Grogol semuanya katakan engkau baik. Engkau baik, sangat. 2 jempolnya buat Tuhan yuk. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Ayo semua tepuk tangan. Malam hari ini Tuhan, kami mau ucap syukur buat kebaikan-Mu. Katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Ya tepuk tangan sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari katakan dengan hati bersyukur kami datang Tuhan. Sing. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu. Yes. Bagi-Mu Yesus, ku memandang wajah-Mu, bersuka sambil menceritakan yang mau menceritakan kebaikan Tuhan. Angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Sekali lagi yuk. Katakan engkau baik Yesus. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Sebentar. Sekali lagi. Yang menikmati sendiri kebaikan Tuhan angkat tangan. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Seringkali ketika saya bilang Tuhan Yesus baik, mungkin ada beberapa orang saudara yang masih mikir, apa iya Tuhan Yesus baik gitu ya. Mungkin saudara mengalami hal yang tidak baik. Buat saudara kelihatannya tidak baik. Tapi saya mau bilang, kalau saya berdiri sampai hari ini, saya ada di tempat ini, dan saudara pun ada di tempat ini malam hari ini, saudara masih bisa bernafas. Saudara masih bisa menikmati. Bukankah itu kebaikan dan kemurahan Tuhan? Amin. Seringkali kita lupa, seringkali kita cuma ingat, oh karena berkat Tuhan, Tuhan Yesus baik. Karena saya dapat baru pacar atau saya mendapat kerja yang baik, itu baru berkat itu baru Tuhan baik. Oh no saudara, kebaikan Tuhan tidak bisa diukur dengan berkat doang. Amin.
Tapi tahukah saudara, hari ini saudara ada semua karena memang kemurahan kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Suatu kali ketika saya nyanyi lagu ini saudara, ada anak kecil lari ke depan gitu ya. Mungkin umur 8 tahun, 9 tahun gitu. Dia lompat-lompat gitu. Waktu engkau baik, dia lompat-lompat. Tiba-tiba Tuhan ngomong dalam hati saya, Roh Kudus bilang, Edward, lihat anak kecil. Kadang-kadang kita harus mengaku bahwa anak kecil itu lebih hebat dari kita orang dewasa. Tiba-tiba Tuhan ingatin gini, Edward dan anak kecil. Ketika dia merasa sukacita, dia ekspresikan itu. Amin. Tapi ketika dia sedih, dia nangis. Dan saya percaya banget Roh Kudus ngomong, begitupun saya dengan saudara, dengan Tuhan. Kalau saudara sedih, just cry. Nangis sama Tuhan. Ketika saudara senang diberkati atau saudara merasakan kebaikan Tuhan, ekspresikan juga itu. Berapa banyak sekali lagi merasakan kebaikan Tuhan hari ini? Saudara mau ekspresi yang terbaik? Saya ingat Daud saudara. Daud bahkan sampai nari telanjang saudara. Saudara mau telanjang di sini? Saudara telanjang, saya yang lari saudara. Sekali lagi, saya tidak minta yang aneh. Tapi sekali lagi, 2 jempol yang terbaik buat Tuhan. Bilang, engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Tuhan. Sekali lagi yuk. Katakan engkau baik, 2 jempol. Engkau baik Tuhan, kasih setiamu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Say, engkau baik, sangat baik, tak pernah berubah. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Musik memuji Tuhan. Ayo tepuk tangan semua, come on. Semua. Engkau baik. Sekali lagi 2 jempol buat Tuhan. Setiamu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Yes, you are good. Yeah, everybody say God is good. Engkau baik Tuhan. Woo. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat. Sekali lagi katakan, Yesus baik, hanya Yesus. Yesus baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Siapa yang baik? Nama Yesus. Yesus baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Sorak-sorai buat Yesus Tuhan yang baik. Yes, engkau baik Tuhan. Tos kanan kiri saudara 2 orang bilang, jangan lupa kebaikan Tuhan ya. Jangan meragukan kebaikan Tuhan, bilang. Jangan meragukan kebaikan Tuhan saudara. Ada sebuah lagu baru. Mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan, amin. Saya kepingin ajar satu lagu baru saudara. Lagu ini saya ingat banget, saya dapat lagu ini. Waktu itu kalau tidak salah sekitar 2 tahun lalu atau 1,5 tahun yang lalu. Saya lagi diundang konser di Toronto, di Kanada. Dan sebelum saya nyanyi, setelah saya nyanyi, saya duduk dan ada orang khotbah, pendeta khotbah. Saat itu pendeta sebelum khotbah dia bilang, kami mendapatkan kabar yang kurang baik. Dia bilang, saudara tahu Rick Warren? Penulis buku Purpose Driven Life. Saya percaya di sini mungkin sudah bahas juga tentang tujuan hidup ya. Buku itu terjual puluhan juta kopi, worldwide selling, seluruh dunia, luar biasa. Dan Rick Warren suatu pendeta yang luar biasa besar. Dan saya ikut Twitternya saudara. Jadi karena dia seringkali kasih quotes yang bagus begitu ya. Kata-kata motivasi, kata-kata firman Tuhan yang luar biasa begitu. Pendetanya bilang saat itu waktu di Toronto, dia bilang, anak Rick Warren meninggal dunia. Dan saya percaya mungkin beberapa orang yang tahu itu. Dan meninggal dunia bukan yang biasa saudara, ini luar biasa. Anaknya masih teenager, bunuh diri pakai pistol. Saudara bisa bayangkan pastor sebesar itu punya anak yang bunuh diri. Ternyata memang anaknya sudah berkali-kali mau bunuh diri karena anaknya ada kelainan mental saudara. Dan mereka berusahakan menjaga anak itu. Dan bisa-bisanya suatu hari anaknya bisa beli pistol di internet.
Jadi di Amerika bisa beli di pistol gelap gitu ya. Dan dia bunuh diri. Wah, itu heboh banget. CNN semuanya sorot dia. Dan di dalam keadaan seperti itu, harusnya dia bisa marah sama Tuhan atau dia merasa hancur begitu ya. Dia sedih. Tapi saat itu saya ingat banget, dia quotes-nya begini. My God is greater than my grief. My God is greater than my sorrow. Dia bilang, Tuhan yang dia sembah jauh lebih besar dari duka cita yang dialami, kesengsaraannya dia. Dan kata-kata itu tidak mudah diomongin, saudara. Jadi saya ingat cerita tentang di Alkitab tentang Ayub. Kalau dia mau marah, harusnya dia bisa marah. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan terjadi begini? Saya dipakai Tuhan luar biasa, saya melayani Tuhan luar biasa. Dan tidak banyak orang pun hari-hari seperti itu. Ketika mengalami dalam keadaan di lembah, dia mungkin bisa tinggalkan Tuhan. Tapi mari kita belajar sama-sama, di dalam keadaan itu pun dia punya iman kuat. Dia bilang tetap, apapun yang terjadi, Tuhan dia lebih besar dari masalahnya dia. Dan saudara tahu dari kejadian itu membawa jiwa, ribuan jiwa. Karena disorot CNN, disorot semuanya, dia malah bilang tetap dia menyembah Tuhan yang luar biasa dahsyat. Dan akhirnya orang bertobat, saudara. Anyway, intinya begini. Saat saya dengar itu quotes itu, tiba-tiba melodi muncul, saudara. Melodi muncul dan jadilah lagu ini. Yang akan kita nyanyikan sama-sama dan kita belajar sama, saya akan ajarin saudara lagu ini. Saya mau bilang bahwa apapun masalahmu, sebesar apapun, Tuhan yang saudara sembah lebih besar. Karena dia yang terbesar. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang terbesar. Yuk, come on. Let's do it. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. You're worthy to be praised, Lord. For you are God. Hey. Woo. My God is greater than my grief. Sing with me. My God is greater than my grief. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Sing out your love. Your love is the only one I need. Is the only one I seek. Is the only one I long for. Say Jesus Christ. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me. You died for me so I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Serukan dia layak. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Semuanya tepuk tangan di kepala, come on. Sing, my God, my God, He's greater than my grief. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Woo! Your love is the only one I need. Is the only one I seek. Is the only one I long for. Mari angkat tanganmu, katakan Jesus Christ. Jesus Christ, you are the Son of God. Thank you Jesus, you died for me so I can be alive. So I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan Allah yang perkasa, dahsyat, Kau terhebat. Serukan dia layak, come on. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Semuanya tepuk tangan di atas, come on. Guitar, rock. All the glory for you alone, Jesus. Katakan Jesus Christ. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, thank you. You died for me, so I can be alive.
Jemaat katakan, ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, kau terhebat. Mari katakan, dia layak menerima pujian. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, kau terhebat. Are you ready? Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat, kau terhebat. Katakan, ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, kau terhebat. Raja mulia, Raja mulia, Bapa yang kekal, kau terhebat. Iye, Raja mulia, Bapa yang kekal, kau terhebat. Iye, 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 iye. Sorak-sorai sekali lagi buat Yesus Tuhan. Haleluya. Dia Raja, dia Tuhan yang terhebat. Kau lebih besar Tuhan. Itu yang kami percaya. Saudara ingatin sekali sebelum saudara duduk, 2-3 orang, saudara tos sebelum saudara duduk bilang gini, Tuhan yang kau sembah lebih besar loh dari masalahmu. Bilang yuk, Tuhan yang kau sembah lebih besar loh dari masalahmu. Amin. Seringkali kita lupa saudara, kita harus encourage setiap orang. Kita harus encourage sesama kita saudara. Tadi ngomong-ngomong di belakang sebelum datang dengan Pak Wakil Gembala, memang waktu tidak terasa saudara, dan ya karena ini pertama kali saya di sini dan mungkin orang banyak bertanya, Edward Chen, wow, orang cuma tahu Edward Chen udah jadi seperti Edward Chen hari ini begitu. Saya kepingin sharing bahwa my life, my story, dan my Jesus of course. Jadi saya tidak pernah mikir kalau saya mau jadi seperti hari ini. Jujur saudara, saya tidak terbiasa seperti ini sebenarnya. Semua penyanyi yang saya tahu, kalau penyanyi rohani punya album itu biasa mereka minimal dasarnya itu hampir semua mereka minimal biasanya dari worship leader dulu. Mungkin dari singer, lalu worship leader mimpin puji-pujian, suaranya bagus, diurapi Tuhan, lalu akhirnya ada seorang yang wah ini bisa rekaman ini, akhirnya bikin album, seperti itu. Semuanya senior-senior saya seperti itu, dan bahkan sampai hari ini pun seperti itu kebanyakan orang saudara. Tapi saya mau bilang bahwa saya tidak terlibat seperti itu. Saya tidak cerita detail, tapi tadi saya sempat tanya, Edward orang Surabaya? Katanya Pak Wakil Gembala, saya bilang, mau bilang iya juga iya, mau bilang tidak juga tidak gitu saudara. Mungkin kalau saudara dengar saya logat saya bukan orang Surabaya, tapi saya bisa ngomong, maksudnya bisa ngomong Jawa juga oke gitu, karena saya memang lahir di Surabaya, tapi sampai umur 4 tahun 5 tahun orang tua saya, mami saya orang NTT di Pulau Sumba. Saudara tahu Pulau Sumba? Mungkin banyak orang tahu, orang pikir Sumbawa. No, Sumbawa dan Sumba beda. Sumbawa NTB, Sumba NTT. Dan puji Tuhan hari-hari ini Sumba sedang berkembang pariwisatanya karena luar biasa alamnya, pantainya luar biasa saudara. Makanya ketika saya dulu, semenjak saya umur 6 tahun, 7 tahun saya pindah ke sana karena orang tua saya tidak punya modal banyak. Jadi mami saya Kristen, papi saya dari Kongfucu, papi saya dari Manado. Jadi saya ada darah Manado juga, tapi Chinese dari Manado, cuman lahir di Manado papi saya. Kongfucu saat itu, dan saya ingat banget, saya juga pernah ke Manado. Jadi saya waktu kecil habis lahir di Surabaya dibawa ke Manado. Jadi bahkan mami saya pindah ke Kongfucu karena ikut papi saya. Saya masih ingat kecil banget, saya juga pai-pai, saya juga melakukan hal-hal seperti itu. Tapi masalah tidak berhenti-berhenti, bahkan bertengkar keluarga. Karena mami saya mau ke gereja enggak boleh lah, biasa di sana totok banget, keras gitu ya. Jadi akhirnya tidak cocok lah mertua dengan mantu. Jadi akhirnya mami saya bilang udah mendingan kita pergi, kita balik lagi ke Surabaya aja. Sampai di Surabaya tentunya tidak bawa apa-apa. Papi saya anak yang paling kecil harusnya disayang, tapi karena tidak cocok jadi mereka go, silakan pergi. Sampai di Surabaya
Nggak tahu mau ngapain. Lalu papa dari mami saya bilang, ya sudah mendingan kalian pindah ke NTT aja. Karena kota kecil biasa lebih mudah untuk memulai segala sesuatu. Jadi akhirnya kita pindah lagi ke NTT dan Pulau Sumba itu. Nah, mulai dari SD sampai SMP saya di sana, namanya orang tua saudara ya, mereka banting tulang, bahkan mereka, keluarga saya bukan dari keluarga yang berada, saudara tahu sendiri ceritanya. Dan tapi akhirnya papi saya pindah ke Kristen karena mau berkat. Zaman dulu kalau orang mau tarik orang ke Kristen paling gampang, udah ikut Tuhan pasti diberkati. Papiku ikut, dibaptis, ikut. Ternyata bukan berkat saudara. Habis malah. Dari uang udah ada uang mau bisnis di Sumba, pesan barang pakai kapalnya tenggelam saudara. Semua uang di situ kapal tenggelam. Kapal pertama untuk barang untuk mau buka toko langsung tenggelam saudara. Ini ikut Tuhan kok jadi begini ya. Tambah ludes. Tapi saya bersyukur orang tua saya tidak putus asa. Dia tetap pesan lagi barang, tenggelam lagi. Berturut-turut, benar-benar habis. Tapi namanya orang tua harus besarin anak-anaknya. Aku semua ada 5 laki-laki. Bukenan. Jadi susah untuk besarin 5 orang anak laki-laki. Ya mereka melakukan apa aja. Mereka, papiku kerja apa aja, luar biasa. Bahkan sampai ya pinjam uang, semua dia lakukan. Dan akhirnya kami lulus SMP, kami harus sekolah yang tinggi. Namanya orang tua mau anaknya sekolah tinggi. Saya diterbangkan ke Malang. Di Huaing, kalau mungkin saudara tahu di sini ada sekolah Katolik di sana terkenal banget. Dan saya lulus SMA, singkat cerita saya pindah ke Surabaya. Saya kuliah di Petra Surabaya, kuliah Universitas Petra. Saya ambil teknik industri. Saya lulus 3,5 tahun karena saya tahu orang tua susah banget. Berkali-kali saya tahu banget orang tua saya. Jadi kalau udah orang tua bilang telepon, Edward bisa enggak bertahan dengan uang yang ada sebelumnya? Oh bisa, saya tahu pasti mereka susah. Dan molor dan saya harus bertahan dengan uang. Ya anyway, dari semenjak itu saya bilang, Tuhan saya kepingin cepat-cepat selesai kuliah. Karena saya tidak kepingin jadi beban buat orang tua. Dan saya berjanji. Dan memang saudara, sekalipun bukan berarti saya tidak menikmati masa muda saya juga. Maksudnya menikmati yang mana ini? Kalau menikmati, punya mobil, nyetir, apalagi Petra, saudara tahu sendiri. Harus ya ini sekelas di sini UPH kali ya gitu ya. Jadi saya even motor pun tidak punya, ke kuliah jalan kaki. Tapi anyway saya melakukan semua terbaik, saya tidak sungut-sungut, saya tahu segala sesuatunya buat kebaikan buat saya. Dan saya bersyukur saya belajar untuk tidak mengandalkan orang tua, saya mengandalkan Tuhan. Tapi bukan berarti saya ini tidak, tapi saya malah kepingin bantu mereka saudara. Jadi saya mau sekolah baik-baik, saya lulus 3,5 tahun teknik industri, dan saya bekerja. Dan saya bilang papi mami sampai saya di wisuda stop uang kalian. Padahal saya belum tahu kerja apa. Tapi puji Tuhan, sebelum saya lulus, saya sudah dapat kerja. Saya menjadi broker karena saya pernah menang lomba Bursa Efek Surabaya. Saya menang juara 1 dan ya saat itu saya tidak tahu kenapa. Anyway saya bisa nabung dan memang saya tidak minta lagi mereka uang. Dan pelan-pelan terus begitu Tuhan izinkan saya. Dan sebenarnya saya ini kalau lihat begini, mungkin orang bilang lebih cocok penyanyi. Padahal enggak saudara. Saya lebih suka main sepak bola. Mungkin orang pikir aneh kali ya, model kayak Edward Chen yang main sepak bola, enggak percaya kan? Enggak percaya, kalau jadi pemain sinetron mungkin cocok lah ya gitu ya. Enggak ada guyon. Tapi memang benar, saya sangat gila main sepak bola. Bahkan saya dilatih oleh Persebaya Junior ketika di Universitas Petra, saya gila sekali main bola. Tapi ketika saya habis setelah lulus itu, saya mau kerja di Surabaya, ternyata tidak mudah, IP saya 3,3. Not bad sebenarnya ya, cari kerja susah juga saudara. Dan papi saya bilang udah daripada kalian susah-susah mendingan kamu pulang aja, namanya orang tua. Singkat cerita saya pulang ke Sumba for good. Saya mau bantu orang tua, saya dikasih kesempatan untuk buka perusahaan sendiri, kontraktor. Pada dasarnya karena saya suka main sepak bola, tiap sore saya main sepak bola. Suatu hari ada pertandingan penting, saya bertanding, kaki saya di tackling, apa dia bilang wah ini orang Tionghoa dari Surabaya sok-sok banget lu ya lawan orang-orang sana. Saya di tackling, sliding tackle, kaki saya ini lepas saudara, tulang kering saya jadi V, di tackle putus, patah. Dan saat itu di Sumba belum ada dokter operasi. Jadi tidak ada dokter operasi saudara, bayangkan saat itu deh saya, sampai sekarang belum ada juga kali ya. Tapi anyway, cuman pakai tukang pijet, disiram-siram air tumbuh-tumbuhan, kaki saya diikat pakai daun
pelepah pisang, batang pisang karena dingin, dijepit, diikat gitu, diikat pakai bambu. Udah, jadi saya cuma tiap hari lurus, gerak sedikit lepas, berteriak, nangis setiap hari saudara. Orang tua saya tidak bisa lakukan apa-apa dan saya nangis. Waktu itu saya marah sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya ini pulang untuk bantu orang tua. Bahkan saya jadi beban buat mereka lagi. Waktu itu butuh 12 juta untuk saya diterbangkan ke Surabaya untuk operasi saudara. Dan tidak ada uang, udah pasti. Jadi makanya cuma pakai begitu. Kalau orang tua yang baik enggak mungkin lah begitu. Bukan dia jahat, bukan. Tapi saat itu memang tidak ada. Lagi kondisi ekonomi lagi benar-benar tidak ada. Tapi puji Tuhan, bersyukur selama sebulan proses begitu. Wah, tiap hari saya nangis di Sumba. Di tempat tidur doang saudara, saya tidak bisa lakukan apa-apa. Bahkan saya mau buang air pun keranjang saya dipotong, dibikin lubang. Saya butuh bantuan orang. Dan singkat cerita, mami saya, papi saya udah stres juga, nangis. Kaki saya tidak sembuh-sembuh, bahkan biru. Saya tidak tahu kenapa ada saudara dari Surabaya, singkat cerita dia dengar kejadian itu dan dia bantu. Bukan orang di dalam Tuhan juga, tapi dia bilang, ya sudah, bawa anakmu ke Surabaya biar saya bantu. Singkat cerita saya diterbangkan setelah itu ke Surabaya untuk operasi. Singkat cerita sampai di Surabaya saya operasi. Dokter bilang kalau kamu datang telat, kamu bisa diamputasi. Karena selama sebulan itu sebenarnya tulang-tulang baru udah muncul dan kaki saya masih biru, tambah biru, berarti ada something wrong di dalam. Tapi singkat cerita, setelah dioperasi tidak bisa penuh normal. Jadi kaki saya ini ada pendek sebelah sebenarnya, tapi tidak membuat saya pincang karena mungkin cuma 1 cm atau setengah cm. Tapi anyway, saya bersyukur banget. Waktu dalam masa pemulihan itu di Surabaya, mami saya bilang, sudah Edward, kamu sampai pemulihan di sini, kamu coba cari kerja lagi di Surabaya deh, gitu katanya. Ya udah. Dan mulai sejak itu, saya baru merasakan kasih mula-mula. Dan waktu kejadian itu, saya di tempat tidur aja, saya dengar, biasa manusia begitu ya. Setelah disentil Tuhan, baru mulai dengar lagu gereja lah, mulai inilah dengar radio lah dan segala macam. Dan saat itu, Tuhan mulai taruh-taruh lagu di hati saya. Saya ingat juga memang waktu kuliah saya juga selain sepak bola saya suka main gitar, tapi itu otodidak saudara. Saya tidak pernah les, tapi saya tidak tahu kalau itu kemampuan yang Tuhan taruh yang akan Tuhan pakai, saya tidak tahu. Ya saya cuma bikin lagu buat saya sendiri, buat saya sendiri. Dan singkat cerita, saya tidak bisa detail. Setelah saya mulai bisa melangkah, belajar jalan dari nol, saya mulai belajar untuk melayani Tuhan. Saya pakai tongkat, saya daftar jadi singer. Dan saya melayani Tuhan dengan tongkat saudara. Dan sambil saya melamar pekerjaan. Singkat cerita, Tuhan mulai buka satu persatu. Dan tahun 2002, Tuhan taruh beban di hati saya untuk saya, karena memang pada dasarnya kalau saya mau nyanyi, kalau teman-teman saya ke karaoke gitu ya, ke family karaoke, saya suka nyanyi lagu Mandarin saudara. Saya tidak tahu kenapa saya sangat mencintai bahasa Mandarin. Papi mami saya dulu ya sempat sekolah, tapi sekolah ditutup jadi mereka enggak itu ya. Tapi mereka tidak ajar penuh, cuman sederhana. Tapi pada dasarnya saya suka. Saya senang dengar lagu Mandarin dan saya belajar dengar lagu itu. Dan tidak tahu kenapa ketika ada kesempatan untuk ada yang menawarkan saya untuk rekaman, saya juga bingung. Tiba-tiba saya bukan worship leader saudara. Saya di gereja tidak begini. Beda kan kalau orang udah biasa main puji-pujian langsung jadi penyanyi itu wajar gitu. Saya tidak. Saya cuma jadi jemaat biasa. Kalau di jadwal singer cuma singer saudara. Saya tidak terlibat banyak di dunia praise and worship. Tapi saya tidak tahu kenapa, tapi saya tahu memang Tuhan punya rencana yang terbaik. Dan saat itu saya kepingin bikin album rohani Mandarin. Karena Tuhan taruh beban di itu. Karena saat itu anak muda tidak ada suka nyanyi lagu Mandarin saudara. Trust me. Saat itu lebih banyak lagi zaman keren-kerennya praise and worship saudara. Come on, kerahkanlah kekuatan gitu ya. Ya lucu. Tiba-tiba muncul Edward Chen, album Mandarin, dan album itu tidak diterima perusahaan rekaman sebenarnya saudara. Singkat cerita setelah album itu jadi, dibawalah ke Jakarta album itu, ditawarin ke perusahaan rekaman. Perusahaan dengar, siapa ini Edward Chen? Ya minimal kalau dia worship leader di gereja, minimal GBI Grogol lah. Kalau worship leader bikin album ini orang tahu itu WL-nya Grogol, mending orang mau beli. Ini Edward Chen siapa? Even gerejaku di Surabaya pun tidak kenal saya saudara. Jadi Mandarin lagi. Udah rohani Mandarin, tidak semua orang dengar, terbatas, tidak laku. Akhirnya perusahaan tolak semua. Semua perusahaan yang saudara tahu di Jakarta itu tolak album itu. Karena Edward Chen tidak dikenal, suaranya juga menurut dia biasa aja, lagunya juga biasa aja, Mandarin lagi juga tidak oke begitu.
Kalau mau orang dengar nyanyi Indonesia. Tapi ada satu perusahaan yang coba, ya udah daripada mubazir ini album, ya udah gue ambil deh katanya. Dan dia cetak sedikit, dia coba titip-titip di toko saudara. Dan luar biasanya Tuhan. Itulah Tuhan yang saudara sembah, yang saya sembah. Tanpa promosi, tanpa apa-apa, itu album cuma ditaruh di toko. Malah album itu jadi berkat. Album itu booming. Dan jadi berkat buat banyak orang, bahkan sampai negara China. Dan akhirnya nama saya dikenal saudara. Dan saya kerja waktu itu, saya sudah kerja. Saya profesional, saya kerja bagian perusahaan kimia. Saya bilang, aduh saya tidak mau melayani. Kan saya kerja. Cari kerja susah saudara. 30 lamaran ditolak semua saudara. Sekali lagi bukan bodoh. IP 3,3 tidak bodoh kan, benar. Minimal dulu 2,75 kalau lamaran. Ini udah 3,3. 30 lamaran ditolak semua saudara. Yang pertama mungkin mereka lihat saya ini cacat. Karena waktu saya pergi wawancara saya pakai tongkat saudara. Tapi anyway semuanya Tuhan melakukan yang terbaik. Saya tahu itu. Sekalipun susah itu. Setelah saya dapat kerja pun udah baik. Ketika Tuhan mau pakai hidup saya jadi melayani. Coba saudara pikir, orang tua dukung enggak? Belum tentu dukung. Edward yang bener aja loh. Udah nyari pekerjaan susah sekarang mau nyanyi rohani. Belum tahu masa depannya kayak apa. Dan zaman itu kalau mau nyanyi jadi penyanyi sekuler, orang tua oke. Kalau nyanyi rohani atau mau jadi pendeta, saya rasa enggak gitu ya. Wajar lah. Apalagi orang Tionghoa pasti kepingin anaknya bisnis. Tapi saya pikir-pikir, tapi orang tua saya bilang terserah kamu. Tapi saya bilang Tuhan, apapun yang Tuhan taruh dalam hidup saya, kalau memang Tuhan mau pakai, go ahead. Saya tahu saya tidak mampu, saya tidak terbiasa ngomong. Kalau saudara saya bisa ngomong gini sudah hampir berapa berarti? Dari 2002 akhir, sudah hampir 13 tahun saudara. Dan jujur, ketika pertama kali saya diundang nyanyi, saya kayak orang goblok saudara. Karena saya tidak terbiasa, kalau orang udah WL sekarang disuruh mimpin langsung bisa tahu lagu apa, di otak udah tahu kunci apa. Saya enggak ngerti, apalagi saya nyanyi Mandarin. Saya benar-benar kayak bilang Tuhan, nangis setiap kali habis, tapi lucunya orang main ngundang terus dari Surabaya itu saudara. Saya belum pindah Jakarta waktu itu. Berangkat terus ngundang, terus saya bilang, ini apa sih ini? Dan karena semakin sering undang akhirnya saya bilang, oke, Tuhan kalau memang Tuhan mau pakai go, kalau enggak saya mau kerja aja. Tapi singkat cerita dalam dilema itu saya tetap doa dan saya tetap andalkan Tuhan. Saya memilih untuk oke Tuhan, tidak semua orang punya kesempatan sama seperti saya. Banyak orang kepingin nyanyi, bahkan ikut idol lah segala macam. Belum tentu dipakai, belum tentu dipilih Tuhan. Benar saudara, itu saya tahu sendiri. Saya tahu sendiri. Banyak jebolan idol yang bilang, Edward ajak dong kalau pelayanan, ajak dong. Itu idol saudara yang ditonton jutaan orang di TV, minta-minta pelayanan, kan aneh. Tapi makanya itu membuktikan bahwa bersyukur kalau saudara ada hari ini. Karena saudara dipilih dan dipanggil Tuhan. Setuju katakan amin. Dan saat itu ada satu lagu saya kepingin review, bisa minta dia dong. Ini di album pertama saya tahun 2002. Lagunya simple dan lagu ini membuat saya dikenal. Dan lagu ini akhirnya dinyanyikan semua penyanyi rohani, dinyanyikan semua interdenominasi gereja. Lagunya seperti ini, simple banget. 我要永永远远爱着耶稣。我要永永远远爱着耶稣。Tahu? Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Panggil dia ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dan saudara tahu lagu ini simple dan akhirnya jadi berkat. Saya bingung waktu itu kok perusahaan rekam bilang lagu saya tidak bagus, saya juga bingung. Padahal ada lagu ini saudara. Saya nyanyi dalam bahasa Mandarin dan luar biasa. Dan seperti lagu ini bilang, pakailah sesuai dengan rencanamu, layakkan aku Tuhan. Dan penyertaan Tuhan sempurna. Tahun demi tahun dari tahun 2002 akhir, 2003 awal album pertama saya itu
Dan sampai hari ini udah hampir 13 tahun. Dan Tuhan sudah percayakan baru 24 album, baru saya launching ini album 24 dan 25. Dan Tuhan bawa luar biasa pelayanan. Saya tidak pernah punya paspor, saudara. Saya dari keluarga yang utang, keluarga tidak berada. Saya umur berapa itu? Setelah saya melayani Tuhan, pertama kali saya bisa keluar negeri, saudara. Karena keluar negeri ngundang, dan harus bikin paspor. Dan saya tidak punya paspor seumur hidup. Saya tidak tahu dia dunia luar. Makan aja tiap hari susah. Dan Tuhan bisa rubah begitu luar biasa. Dan saya mau bilang hari-hari ini, kalau engkau melewati hal-hal yang kelihatannya mungkin tidak baik atau masih dalam pergumulan, jangan mundur dari Tuhan. Saya belajar untuk tetap andalkan Tuhan, tetap nantikan pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu nyata. Yang setuju katakan amin. Dan dia bisa buat luar biasa dahsyat, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Benar. Bukan berarti saya tidak ada yang support, yang pasti pendengar-pendengar saya mensupport saya. Tapi saya tidak disupport oleh salah satu gereja. Album saya malah, tadi saya cerita ditolak sana sini. Tapi kalau saya bisa sampai hari ini, murni karena tangan Tuhan. Dan itulah Tuhan yang saudara sembah. Dia paling suka buat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Setuju katakan amin. Dan tadi seperti saya bilang, hari ini spesial banget. Ini album yang terbaru saya, judulnya Day and Night Worship. Ini album yang paling beda. Kenapa? Karena saya bikin ada 2 CD, yaitu Day CD dan Night CD. Karena saya dapatkan dari firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Renungkanlah Tauratku siang dan malam. Bagaimana caranya mau siang dan malam? Salah satunya lewat praise and worship, lewat pujian penyembahan. Dan inspirasi itu keluar dan Tuhan kasih dan saya bikin. Jadi saya bikin CD Day, kalau saudara pagi-pagi sebelum kerja saudara dengar Day, itu ada drumnya. Jadi lebih agak lebih Tapi yang Night CD ini yang spesial banget. Itu saya bikin intim banget. Saya rekam, ini rekor. Saya rekam 50 menit 10 lagu. Saya rekam karena saya mau kepingin dapat atmosfer. Saya kepingin dapat benar-benar orang bisa merasakan bagaimana ketika saya rekaman. Saya live nyanyi 10 lagu non-stop nyanyi. Di situ ada doa, ada penyembahan, ada firman Tuhan. Dan itu gambaran ketika saya bersaat teduh begitu saudara. Dan saya kepingin saudara dapat dari album ini, saudara bisa merasakan hal yang sama, atmosfer hadirat Tuhan itu. Dan lebih spesial lagi, ada seorang legenda di dunia musik rohani yang Tuhan izinkan saya bisa berduet lagi, yaitu Don Moen. Saudara tahu Don Moen? Dia bikin lagu Give Thanks, God will make a way. Apalagi? I just wanna be where you are. Wow, luar biasa. Saya tidak pernah mikir, satu kali ketika Tuhan taruh lagu itu dan sama Tuhan, saya kepingin dia termasuk salah satu role model saya. Dari waktu saya mengalami patah kaki, saya di tempat tidur, saya banyak dengar lagunya dia karena dia so sweet, dia luar biasa. Tidak disangka hari ini saya bisa berduet dan dia menyanyikan lagu yang saya tulis, lagu baru bahasa Inggris saudara. Saya tidak pintar bahasa Inggris sekali lagi, tapi Tuhan izinkan gini. Dan saya mau bilang, tidak pernah Tuhan kecewakan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Setuju katakan amin. Boleh diputar videonya. Ini ada testimoni singkat. Cuma 1 menit aja.
Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Saya tidak tahu mau ngomong apa lagi saudara. Seorang legend bilang my friend. Saya tidak kenal dia lama saudara. Saya tidak tahu dia bahkan. Bukan saya tidak tahu, saya tahu dia tapi saya tahu. Jadi waktu pertama kali ketemu dia bilang, hey Edward. Rasanya saya kenal kamu ya, kapan ya dia bilang. Pernah ketemu? Nggak pernah Don, saya bilang, nggak pernah kita ketemu. Tapi dia merasa dia pernah ketemu saya, dan saya nggak tahu kenapa. Dan sejak saat itu, saya merasa ini divine connection. Saya rasa ini ada something. Dan suatu hari ketika saya nyembah di keyboard, saya juga tidak pintar main keyboard. Semua Tuhan taruh talenta, saya tidak pernah belajar, saudara. Saya cuma hearing, saya tahu. Ya gitulah. Anyway, keluarlah lagu tadi itu, dan tiba-tiba loh, kok keluar Inggris ya? Dan muncul nama Don Moen. Dan saya bilang, enggak ada salah, coba ngomong sama Don Moen. Dan wow. Dan akhirnya singkat cerita, berjalan dan kita bisa berekaman bareng. Dan bahkan lagu itu di mixing di luar, di engineer-nya Don di Amerika dan di Nashville. Dan waktu dia bilang, I'm honored. Terbalik, saya yang honored saudara. Dia bilang my friend, menurut saya terbalik lagi gitu semua. Dan dia memang salah satu worship leader yang humble. Tidak banyak hamba Tuhan atau penyanyi rohani yang punya kerendahan hati seperti itu, saudara. Benar, saya tahu banget. Saya bergaul dengan banyak penyanyi, saya banyak bergaul dengan hamba Tuhan. Dan saya cuma bilang, ketika saudara belajar untuk satu lagi, melakukan ketulusan hati, melakukan mulai dari apa adanya sama Tuhan. Sekali lagi, indah pada waktunya Tuhan diangkat hidup saudara luar biasa. Setuju, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau dia bisa buat ini, dia bisa buat saudara sama, lebih luar biasa. Sebuah lagu judulnya Yang Selalu Kuandalkan. Lagu ini liriknya bilang begini. Sebuah lagu yang saya tulis, saya ingat banget ketika juga saya tulis lagu ini. Saya mengalami pergumulan yang berat, tapi di lirik lagu ini saya bilang begini. Di setiap pergumulan kau telah merancangkan kebaikan, masa depan yang penuh pengharapan. Ya sebenarnya saya curi dari Alkitab sih kata-kata itu. Tapi saya ngomongnya begini, di Alkitab tidak ngomong kau telah, tapi saya bilang kau telah merancangkan. Di setiap pergumulan kau telah merancangkan yang baik. Mungkin banyak orang bilang, gila lu ya, udah lagi pergumulan kau telah merancangkan yang baik. No, itu kata-kata iman. Jadi ketika saudara dalam pergumulan hidup, bilang sama Tuhan, Tuhan aku tahu Engkau sudah sediakan yang baik sebenarnya. Memang saudara, ketika engkau bisa bertahan di dalam pergumulan itu dan engkau keluar, engkau akan lihat bahwa memang semuanya terjadi untuk kebaikan saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Tapi bagaimana saudara bisa bertahan? Banyak orang yang tinggalin, bahkan mengejek Tuhan, bahkan tidak sedikit yang betul-betul dan dapat Tuhan saudara. Tapi memilihlah untuk tetap di dalam Tuhan. Saya tidak cerita banyak, mungkin saudara tahu sebuah lagu yang dinyanyikan pastor senior saudara juga. Hatiku percaya. Itu juga salah satu lagu yang saya tulis. Mungkin orang pikir lagu itu Paniko yang tulis saudara. Tapi saya ingat banget ketika saya nyanyi lagu itu pertama kali, ada Paniko dan ada Edward. Boleh enggak saya nyanyi lagu ini? Wow, my honor juga. Saya masih kecil, Paniko udah nyanyi. Dan itu berbicara tentang faith. Benar? Hatiku percaya. Karena apa? Saya memilih di dalam keadaan lembah, sepertinya Tuhan tinggalin saudara. Mari bilang, Tuhan, hanya Engkau yang aku percayai tetap. Hanya Engkau yang aku andalkan. Karena pertolongan Tuhan nyata. Semoga lagu jadi berkat. Saya boleh nyanyi Mandarin dikit? Nggak boleh, saya pulang sekarang. Nggak. Kaiwan Xiao. Orang Oh yeah， 每当我面对风浪，你总在我身旁。生命不分与我分享更深的渴望。每当有困境阻挡，你执意不要慌。使我心中满有平安，
做manusia siwa. 你是我永远的依靠，牵手信心来宣告，我真实经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠，牵手信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。Oh yeah. Di setiap persoalan kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Mari katakan, bagi hidupku. Katakan, di setiap pergumulan kau telah merancangkan. Katakan iman itu, hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yes, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari bangkit berdiri sama-sama, angkat tanganmu, katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku yes Lord, pertolonganmu nyata bagiku dan bagimu juga, yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Di ref ini saya tulis, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Yesus juga katakan amin. Dan saya alami itu, saudara. Memang tidak mudah ketika saudara dalam pergumulan hidup, sekali lagi saudara bisa menyembah Tuhan. Itu tidak mudah. Lebih banyak orang stres atau saudara mencari pertolongan orang lain atau bahkan apa. Dan itu membuat sebenarnya saudara tidak sadar, saudara tidak mengandalkan Tuhan. Saya mengalami sendiri, makanya semua lagu yang saya tulis, saya tidak pintar tulis lagu, saudara sebenarnya. Tapi apa yang saya alami, saya tuangkan dalam lagu. Dan karena Tuhan pakai saya lewat pujian penyembahan, akhirnya saya sharing lewat pujian penyembahan. Dan saya bersyukur banyak orang pun dikuatkan ketika setiap lagu yang saya tulis itu menguatkan saya sebenarnya, saudara. Tidak ada intens untuk saya, yuk bikin lagu buat orang, atau enggak. Buat saya dulu. Dan kenapa saya tulis itu? Karena saya tahu, saya belajar di dalam pergumulan yang berat, saya tetap menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan berarti apa? Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dengan apa, saudara? Dengan saudara percaya penuh, mengandalkan Tuhan dan menantikan pertolongannya. Suatu kali ketika anak saya sudah 2 sekarang, tidak kelihatan ya, tapi anak saya sudah 2, satu cowok namanya Faith. Makanya ketika saya tulis lagu Hatiku Percaya itu, ya ada cerita lain, nanti kapan-kapan saya akan sharing tentang story behind the song of Hatiku Percaya. Tapi makanya anak saya yang pertama laki-laki namanya Just in Faith Chen, bukan Justin Faith tapi Just in Faith. Dan anak saya yang kedua perempuan namanya True Love Chen. Ada faith, ada love, harusnya ada hope ya, tapi cukuplah hope-nya Tuhan Yesus saja. Satu kali anak saya yang cowok yang pertama Faith itu, ya namanya anak kecil, saudara, kalau jalan-jalan ke mall dia lari-lari, udah pasti namanya anak kecil ya, tidak bisa diem, lari-lari. Dan dia akan berhenti dan masuk ke toko apa? Toko mainan, pasti. Semua anak pun seperti itu. Dia masuk di dalam, dan lucunya anak sekarang lebih jago lagi. Dia tahu milih mainan yang mana made in China, mana made in Amerika, saudara. Dia tahu, dia pegang-pegang mungkin, oh ini tipis, ini tebal, rasanya keker, bagus gitu, saudara. Dan dia ambil satu mainan, dia bilang, papi, can I buy this? Saya lihat jutaan, saudara, mainan sekarang. Saya bilang, Faith, ini mahal. Saya belajarin untuk kalau ada 6 angka atau 7 angka itu mahal. Kalau masih 2 angka, 3 angka itu masih murah. Bukan 3 angka, 4 angka atau 5 angka itu masih oke lah gitu, saya bilang. Dia lihat, banyak juga angka.
Oke papi, dia taruh. Dan banyak anak-anak kecil saya lihat di mall, dibilang gitu, nangis guling-guling di lantai. Benar ya, ada seperti itu, nangis karuan. Saya bersyukur Faith tidak lakukan itu saat itu. Saya bilang, Faith, papi kan sering diundang ke luar negeri. Dan saudara tahu kalau di luar negeri ada yang namanya Toys R Us. Itu dunianya mainan. Dan di sana pasti murah saudara. Dan saya sering diundang ke Amerika. Dan biasanya saya pulang saya bawa mainan. Dan saya bilang, Faith, papi boleh enggak beli dulu? Dia mikir-mikir, dia taruh mainan. Dia bilang, it's okay papi, I still love you. I still love you. Saudara, waktu dia ngomong begitu, Tuhan kasih tahu. Bukankah kita juga harusnya seperti anak kecil seperti itu? Ketika kita tidak dikasih atau kita belum dikasih atau bahkan tidak dikasih, bisa enggak kita bilang, I still love you God? Dan saya percaya itulah penyembahan. Amin. Dan saudara tahu, ketika saya habis pelayanan pulang dari Amerika, saya kasih mainan yang waktu itu lagi booming-boomingnya, yang belum masuk di Indonesia, yang terbaik yang saya kasih, dan dia shock, dia kaget, dia dapat mainan itu. Dia suka cita luar biasa. Dan saya mau bilang, kalau Bapak yang di dunia yang jahat kayak model begini bisa berikan yang terbaik, apalagi Bapakmu di surga yang tahu memberi yang terbaik. Saya berikan yang terbaik buat Faith karena dia bilang I love you. Hari ini berapa banyak yang mau bilang I love you sama Tuhan? Kami tahu Tuhan tidak mudah. Tidak mudah untuk mengandalkan Tuhan. Tidak mudah untuk menantikan Tuhan. Tapi malam hari ini tangan-tangannya mengandalkan-Mu Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Bukti engkau mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata. Mari sama-sama katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau Yesus yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan sekali lagi. Ini tangan-tangannya mau belajar mengandalkan-Mu Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Sekali lagi katakan, oh Kau yang selalu ku andalkan, ya Yesus, ku nantikan. Yes, sungguh nyata dalam hidupku. Hanya Kau Yesus yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, sungguh ada mujizat. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Sekali lagi katakan, selama ku menyembah, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari praktekkan menyembah Tuhan. Malam hari ini malam yang indah untuk menyembah Dia. We worship You.
Kami mengandalkan-Mu Yesus. Kami mau menantikan-Mu. Haleluya. 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 Oh yeah. Engkau yang termanis Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Engkau ajaib Yesus. Oh yeah. Haleluya. Katakan, dia Tuhan tidak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Yes, dia tidak pernah lalai dan dia tidak pernah gagal. Oh, sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan, Kau tak pernah gagal, menjadikanku lebih pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah, dia tidak pernah lalai, menepati janji-Mu, menepati janji-Mu Tuhan, menepati janji-Mu. Katakan, sebab Kau Tuhan tak pernah gagal. Sebab Kau Tuhan tak pernah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang tidak pernah gagal. Yes. Untuk membawamu menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Yes. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Amen. Janji Tuhan akan membawa kita terus naik dan tidak pernah turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Rancangan damai sejahtera penuh pengharapan. Itu janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari sama-sama yang setuju bilang gini ya. Sebab Kau Tuhan tak pernah gagal. Kita nyanyi bareng-bareng. Sebab Kau Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Tuhan terus berkaya dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu berpegang penuh sama Tuhan. Bersandar penuh. Inilah kepercayaan iman kami Tuhan. Ini pernyataan iman kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai. Amin. Engkau pasti tepati janjinya. Karena Engkau bukan manusia yang berbohong. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami sungguh menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Kami percaya kami pulang dipulihkan Tuhan. Amin. Kami dapat pengertian baru tentang kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya kami pulang dengan berkat yang melimpah daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sudah percaya kau dipulihkan, kau disembuhkan, kau diberkati. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Saya kembalikan kepada WL. Pastor, silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Saudara memang tidak banyak, tapi hari ini memang saya spesial banget GBI Grogol. Pertama kali saya rilis malam hari ini, saya dapat CD yang tadi ada Donmon yang terbaru Day and Night Worship. Saya rindu benar-benar saudara kalau malam saudara putar yang night, kalau siang saudara putar yang day, yang pagi dan siang. Dan biarlah hampir semua lagu-lagu baru dan lagu yang Tuhan taruh, dan saya kepingin saudara betul-betul lebih intim dalam Tuhan. Kan saya percaya keintiman dalam Tuhan itu yang membuat kita hidup semakin hari semakin menjadi orang yang lebih daripada orang yang menang. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang sudah sembah yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita semua diberkati Tuhan. Saya percaya mungkin beberapa orang yang tahu itu. Dan meninggal dunia bukan yang biasa saudara. Ini luar biasa. Anaknya masih teenager, bunuh diri pakai pistol. Saudara bisa bayangkan pastor sebesar itu punya anak yang bunuh diri. Ternyata memang anaknya sudah berkali-kali mau bunuh diri karena anaknya ada kelainan mental saudara. Dan mereka berusahakan
menjaga anak itu. Dan bisa-bisanya suatu hari anaknya bisa beli pistol di internet. Jadi di Amerika bisa beli di pistol gelap gitu ya. Dan dia bunuh diri. Wah, itu heboh banget. CNN semuanya sorot dia. Dan di dalam keadaan seperti itu, harusnya dia bisa marah sama Tuhan atau dia merasa hancur begitu ya. Dia sedih. Tapi saat itu saya ingat banget, dia quotes-nya begini. My God is greater than my grief. My God is greater than my sorrow. Dia bilang, Tuhan yang dia sembah jauh lebih besar dari duka cita yang dialami, kesengsaraannya dia. Dan kata-kata itu tidak mudah diomongin, saudara. Jadi saya ingat cerita tentang di Alkitab tentang Ayub. Kalau dia mau marah, harusnya dia bisa marah. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan terjadi begini? Saya dipakai Tuhan luar biasa, saya melayani Tuhan luar biasa. Dan tidak banyak orang pun hari-hari seperti itu. Ketika mengalami dalam keadaan di lembah, dia mungkin bisa tinggalkan Tuhan. Tapi mari kita belajar sama-sama, di dalam keadaan itu pun dia punya iman kuat. Dia bilang tetap, apapun yang terjadi, Tuhan dia lebih besar dari masalahnya dia. Dan saudara tahu dari kejadian itu membawa jiwa, ribuan jiwa. Karena disorot CNN, disorot semuanya, dia malah bilang tetap dia menyembah Tuhan yang luar biasa dahsyat. Dan akhirnya orang bertobat, saudara. Anyway, intinya begini, saat saya dengar itu quotes itu, tiba-tiba melodi muncul, saudara. Melodi muncul dan jadilah lagu ini yang akan kita nyanyikan sama-sama. Dan kita belajar sama, saya akan ajarin saudara lagu ini. Saya mau bilang bahwa apapun masalahmu, sebesar apapun, Tuhan yang saudara sembah lebih besar. Karena dia yang terbesar. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang terbesar. Yuk, come on, let's do it. Semuanya tepuk tangan di atas kepala. You're worthy to be praised, Lord. For you are God. Hey! Woo! My God is greater than my grief. Sing with me. My God is greater than my grief. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Sing out your love. Your love is the only one I need. Is the only one I seek. Is the only one I long for. Say Jesus Christ. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me. You died for me so I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Serukan dia layak. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Semuanya tepuk tangan di atas kepala, come on. Sing, my God, my God, He's greater than my grief. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Woo! Your love is the only one I need. Is the only one I seek. Is the only one I long for. Mari angkat tanganmu, katakan Jesus Christ. Jesus Christ, you are the Son of God. Thank you Jesus, you died for me so I can be alive. So I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat, Kau terhebat. Serukan dia layak, come on. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Semuanya tepuk tangan di atas kepala, come on. Yeah, yeah, yeah. Guitar, rock. All the glory for you alone, Jesus. Katakan Jesus Christ. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, thank you. You died for me
so I can be alive. Jemaat katakan, ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, kau terhebat. Mari katakan, dia layak menerima pujian. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, kau terhebat. Are you ready? Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat, kau terhebat. Katakan, ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, kau terhebat. Raja mulia, Raja mulia, Bapa yang kekal, kau terhebat. Iye, Raja mulia, Bapa yang kekal, kau terhebat. Iye, 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 iye. Sorak-sorai sekali lagi buat Yesus Tuhan. Haleluya. Dia Raja, dia Tuhan yang terhebat. Kau lebih besar Tuhan. Itu yang kami percaya. Saudara ingatin sekali sebelum saudara duduk, 2-3 orang, saudara tos sebelum saudara duduk bilang gini, Tuhan yang kau sembah lebih besar loh dari masalahmu. Bilang yuk, Tuhan yang kau sembah lebih besar loh dari masalahmu. Amin. Seringkali kita lupa saudara, kita harus encourage setiap orang. Kita harus encourage sesama kita saudara. Tadi ngomong-ngomong di belakang sebelum datang dengan Pak Wakil Gembala, memang waktu tidak terasa saudara, dan ya karena ini pertama kali saya di sini dan mungkin orang banyak bertanya, Edward Chen, wow, orang cuma tahu Edward Chen udah jadi seperti Edward Chen hari ini begitu. Saya kepingin sharing bahwa my life, my story, dan my Jesus of course. Jadi saya tidak pernah mikir kalau saya mau jadi seperti hari ini. Jujur saudara, saya tidak terbiasa seperti ini sebenarnya. Semua penyanyi yang saya tahu, kalau penyanyi rohani punya album itu biasa mereka minimal dasarnya itu hampir semua mereka minimal biasanya dari worship leader dulu. Mungkin dari singer, lalu worship leader mimpin puji-pujian, suaranya bagus, diurapi Tuhan, lalu akhirnya ada seorang yang wah ini bisa rekaman ini, akhirnya bikin album, seperti itu. Semuanya senior-senior saya seperti itu, dan bahkan sampai hari ini pun seperti itu kebanyakan orang saudara. Tapi saya mau bilang bahwa saya tidak terlibat seperti itu. Saya tidak cerita detail, tapi tadi saya sempat tanya, Edward orang Surabaya? Katanya Pak Wakil Gembala, saya bilang, mau bilang iya juga iya, mau bilang tidak juga tidak gitu saudara. Mungkin kalau saudara dengar saya logat saya bukan orang Surabaya, tapi saya bisa ngomong, maksudnya bisa ngomong Jawa juga oke gitu, karena saya memang lahir di Surabaya, tapi sampai umur 4 tahun 5 tahun orang tua saya, mami saya orang NTT di Pulau Sumba. Saudara tahu Pulau Sumba? Mungkin banyak orang tidak tahu, orang pikir Sumbawa. No, Sumbawa dan Sumba beda. Sumbawa NTB, Sumba NTT. Dan puji Tuhan hari-hari ini Sumba sedang berkembang pariwisatanya karena luar biasa alamnya, pantainya luar biasa saudara. Makanya ketika saya dulu, semenjak saya umur 6 tahun, 7 tahun saya pindah ke sana karena orang tua saya tidak punya modal banyak. Jadi mami saya Kristen, papi saya dari Kongfucu, papi saya dari Manado. Jadi saya ada darah Manado juga, tapi Chinese dari Manado. Cuman lahir di Manado papi saya. Kongfucu saat itu. Dan saya ingat banget, saya juga pernah ke Manado. Jadi saya waktu kecil habis lahir di Surabaya dibawa ke Manado. Hallelujah, hallelujah to His name, King Jesus, Jesus, we pray. Dan terima kasih buat seluruh hamba Tuhan sini, panitia, thank you Pak. Dan siapa yang kemarin yang kontak manajemennya? Lili sekali ya? Oh iya. Ya udah kontak manajemen saya, dan saya bersyukur bisa hadir malam hari ini di sini, dan spesial banget malam hari ini saudara, karena mungkin saudara tahu waktu saudara masuk di depan ada satu CD baru, dan
ini CD yang paling lama yang saya buat. Bukan berarti susah, bukan saudara. Yang pertama mungkin karena sekaligus dalam satu kotak itu ada 2 CD. Harusnya tidak bisa keluar hari ini, tapi puji Tuhan semuanya baik dan kali ini spesial banget saya tahu dan saya rindu malam hari ini bukan siapa aja yang hadir di sini yang bisa jadi berkat buat saudara, tapi Tuhan Yesus yang hadir di sini yang jadi berkat buat saya dan saudara. Setuju katakan amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan angkat tangan dong. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. GBI Grogol mau lebih lagi ya pasti ya. Saya paling enggak suka kalau dibilang saudara siap memuji Tuhan, enggak boleh. Karena saudara udah injak masuk di sini pasti saudara siap untuk memuji Tuhan. Jadi tidak perlu itu. Tapi apakah saudara mau lebih dalam lagi apa tidak? Itu menjadi pertanyaan. Dan malam hari ini saya percaya ketika saudara lebih dalam intim dengan Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Mari bangkit sendiri sama-sama yuk. Saya kepingin GBI Grogol bilang gini yang terbaik buat Tuhan. Bilang gini. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Sekali lagi yuk. Saya kepingin GBI Grogol semuanya katakan engkau baik. Engkau baik, sangat. 2 jempolnya buat Tuhan yuk. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Ayo semua tepuk tangan. Malam hari ini Tuhan, kami mau ucap syukur buat kebaikan-Mu. Katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Ya tepuk tangan sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari katakan dengan hati bersyukur kami datang Tuhan. Sing. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu. Yes. Bagimu Yesus ku memandang wajah-Mu, bersuka sambil menceritakan yang mau menceritakan kebaikan Tuhan. Angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Sekali lagi yuk. Katakan engkau baik Yesus. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Sebentar. Sekali lagi. Yang menikmati sendiri kebaikan Tuhan angkat tangan. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Seringkali ketika saya bilang Tuhan Yesus baik, mungkin ada beberapa orang saudara yang masih mikir, apa iya Tuhan Yesus baik gitu ya. Mungkin saudara mengalami hal yang tidak baik. Buat saudara kelihatannya tidak baik. Tapi saya mau bilang, kalau saya berdiri sampai hari ini, saya ada di tempat ini, dan saudara pun ada di tempat ini malam hari ini, saudara masih bisa bernafas. Saudara masih bisa menikmati. Bukankah itu kebaikan dan kemurahan Tuhan? Amin. Seringkali kita lupa, seringkali kita cuma ingat, oh karena berkat Tuhan, Tuhan Yesus baik. Karena saya dapat baru pacar atau saya mendapat kerja yang baik, itu baru berkat itu baru Tuhan baik. Oh no saudara, kebaikan Tuhan tidak bisa diukur dengan berkat doang. Amin. Tapi tahukah saudara, hari ini saudara ada semua karena memang kemurahan kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Suatu kali ketika saya nyanyi lagu ini saudara, ada anak kecil lari ke depan gitu ya. Mungkin umur 8 tahun, 9 tahun gitu. Dia lompat-lompat gitu. Waktu engkau baik, dia lompat-lompat. Tiba-tiba Tuhan ngomong dalam hati saya. Roh Kudus bilang, Edward, lihat anak kecil.
Kadang-kadang kita harus mengaku bahwa anak kecil itu lebih hebat dari kita orang dewasa. Tiba-tiba Tuhan ingatin gini, Edward adalah anak kecil. Ketika dia merasa sukacita, dia ekspresikan itu. Amin. Tapi ketika dia sedih, dia nangis. Dan saya percaya banget Roh Kudus ngomong, begitupun saya dengan saudara, dengan Tuhan. Kalau saudara sedih, just cry. Nangis sama Tuhan. Ketika saudara senang diberkati atau saudara merasakan kebaikan Tuhan, ekspresikan juga itu. Berapa banyak sekali lagi merasakan kebaikan Tuhan hari ini? Saudara mau ekspresi yang terbaik? Saya ingat Daud, saudara. Daud bahkan sampai nari telanjang, saudara. Saudara mau telanjang di sini? Saudara telanjang, saya yang lari, saudara. Sekali lagi, saya tidak minta yang aneh. Tapi sekali lagi, 2 jempol yang terbaik buat Tuhan. Bilang, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Tuhan. Sekali lagi yuk. Katakan Engkau baik, 2 jempol. Engkau baik Tuhan. Yeay, kasih setiamu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu. Say, woo. Engkau baik, sangat baik. Tak pernah berubah. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Musik memuji Tuhan. Ayo tepuk tangan semua, come on. Yeah. Semua. Engkau baik. Sekali lagi 2 jempol buat Tuhan. Setiamu tidak pernah berubah dalam hidup kami, Tuhan. Yes, you are good. Yeah. Everybody say God is good. Engkau baik Tuhan. Woo. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat. Sekali lagi katakan, Yesus baik, hanya Yesus. Yesus baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Siapa yang baik? Nama Yesus. Yesus baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Yeah. Sorak-sorai buat Yesus, Tuhan yang baik. Yes, Engkau baik Tuhan. Tos kanan kiri saudara, 2 orang bilang, jangan lupa kebaikan Tuhan ya. Jangan meragukan kebaikan Tuhan, bilang. Jangan meragukan kebaikan Tuhan, saudara. Ada sebuah lagu baru. Mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan, amin. Saya kepingin ajar satu lagu baru, saudara. Lagu ini saya ingat banget, saya dapat lagu ini. Waktu itu kalau tidak salah sekitar 2 tahun lalu atau 1,5 tahun yang lalu. Saya lagi diundang konser di Toronto, di Kanada. Dan sebelum saya nyanyi, setelah saya nyanyi, saya duduk dan ada orang khotbah, pendeta khotbah. Saat itu pendeta sebelum khotbah dia bilang, kami mendapatkan kabar yang kurang baik. Dia bilang, saudara tahu Rick Warren? Penulis buku Purpose Driven Life. Saya percaya di sini mungkin sudah bahas juga tentang tujuan hidup ya. Buku itu terjual puluhan juta kopi, worldwide selling, seluruh dunia, luar biasa. Dan Rick Warren suatu pendeta yang luar biasa besar. Dan saya ikut Twitternya, saudara. Jadi karena dia seringkali kasih quotes yang bagus begitu ya. Kata-kata motivasi, kata-kata firman Tuhan yang luar biasa begitu. Pendetanya bilang saat itu waktu di Toronto, dia bilang, anak Rick Warren meninggal dunia. Dan zaman keren-kerennya praise and worship, saudara. Come on, kerahkanlah kekuatan gitu ya. Ya lucu. Tiba-tiba muncul Edward Chen, album Mandarin, dan album itu tidak diterima perusahaan rekaman sebenarnya, saudara. Singkat cerita, setelah album itu jadi, dibawalah ke Jakarta album itu, ditawarin ke perusahaan rekaman. Perusahaan dengar, siapa ini Edward Chen? Ya minimal kalau dia worship leader di gereja, minimal GBI Grogol lah. Kalau worship leader bikin album ini orang tahu itu WL-nya Grogol, mending orang mau beli. Ini Edward Chen siapa? Even gerejaku di Surabaya pun tidak kenal saya, saudara. Jadi Mandarin lagi, udah rohani Mandarin. Tidak semua orang dengar, terbatas. Nggak laku. Akhirnya perusahaan tolak semua. Semua perusahaan yang saudara tahu di Jakarta itu tolak album itu. Karena Edward Chen tidak dikenal, suaranya juga menurut dia biasa aja, lagunya juga biasa aja. Mandarin lagi juga tidak
tidak oke begitu. Kalau mau orang dengar nyanyi Indonesia. Tapi ada satu perusahaan yang coba, ya udah daripada mubasir ini album, ya udah gue ambil deh katanya. Dan dia cetak sedikit, dia coba titip-titip di toko saudara. Dan luar biasanya Tuhan. Itulah Tuhan yang saudara sembah, yang saya sembah. Tanpa promosi, tanpa apa-apa, itu album cuma ditaruh di toko. Malah album itu jadi berkat. Album itu booming. Dan jadi berkat buat banyak orang, bahkan sampai negara China. Dan akhirnya nama saya dikenal saudara. Dan saya kerja waktu itu, saya sudah kerja. Saya profesional, saya kerja bagian perusahaan kimia. Saya bilang, aduh saya tidak mau melayani. Kan saya kerja. Cari kerja susah saudara. 30 lamaran ditolak semua saudara. Sekali lagi bukan bodoh. IP 3,3 tidak bodoh kan, benar. Minimal dulu 2,75 kalau lamaran. Ini udah 3,3. 30 lamaran ditolak semua saudara. Yang pertama mungkin mereka lihat saya ini cacat. Karena waktu saya pergi wawancara saya pakai tongkat saudara. Tapi anyway semuanya Tuhan melakukan yang terbaik. Saya tahu itu. Sekalipun susah itu. Setelah saya dapat kerja pun udah baik. Ketika Tuhan mau pakai hidup saya jadi melayani. Coba saudara pikir, orang tua dukung enggak? Belum tentu dukung. Edward yang bener aja loh. Udah nyari pekerjaan susah sekarang mau nyanyi rohani. Belum tahu masa depannya kayak apa. Dan zaman itu kalau mau nyanyi jadi penyanyi sekuler, orang tua oke. Kalau nyanyi rohani atau mau jadi pendeta, saya rasa enggak gitu ya. Wajar lah. Apalagi orang Tionghoa pasti kepingin anaknya bisnis. Tapi saya pikir-pikir, tapi orang tua saya bilang terserah kamu. Tapi saya bilang Tuhan, apapun yang Tuhan taruh dalam hidup saya, kalau memang Tuhan mau pakai, go ahead. Saya tahu saya tidak mampu, saya tidak terbiasa ngomong. Kalau saudara saya bisa ngomong gini sudah hampir berapa berarti? Dari 2002 akhir, sudah hampir 13 tahun saudara. Dan jujur, ketika pertama kali saya diundang nyanyi, saya kayak orang goblok saudara. Karena saya tidak terbiasa, kalau orang udah WL sekarang disuruh mimpin langsung bisa tahu lagu apa, di otak udah tahu kunci apa. Saya enggak ngerti, apalagi saya nyanyi Mandarin. Saya benar-benar kayak bilang Tuhan, nangis setiap kali habis. Tapi lucunya orang main ngundang terus dari Surabaya itu saudara. Saya belum pindah Jakarta waktu itu. Berangkat terus ngundang, terus saya bilang, ini apa sih ini? Dan karena semakin sering undang akhirnya saya bilang, oke, Tuhan kalau memang Tuhan mau pakai go, kalau enggak saya mau kerja aja. Tapi singkat cerita dalam dilema itu saya tetap doa dan saya tetap andalkan Tuhan. Saya memilih untuk, oke Tuhan, tidak semua orang punya kesempatan sama seperti saya. Banyak orang kepingin nyanyi, bahkan ikut idol lah segala macam, belum tentu dipakai. Belum tentu dipilih Tuhan. Benar saudara, itu saya tahu sendiri. Saya tahu sendiri. Banyak jebolan idol yang bilang, Edward ajak dong kalau pelayanan, ajak dong. Itu idol saudara yang ditonton jutaan orang di TV, minta-minta pelayanan, kan aneh. Tapi makanya itu membuktikan bahwa bersyukur kalau saudara ada hari ini. Karena saudara dipilih dan dipanggil Tuhan. Setuju katakan amin. Dan saat itu ada satu lagu saya kepingin review, saya minta dia dong. Ini di album pertama saya, tahun 2002, lagunya simple dan lagu ini membuat saya dikenal. Dan lagu ini akhirnya dinyanyikan semua penyanyi rohani, dinyanyikan semua interdenominasi gereja. Lagunya seperti ini, simple banget. 我要永永远远爱着耶稣，我要永永远远爱着耶稣。Tahu? Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Panggil dia ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dan saudara tahu lagu ini simple dan akhirnya jadi berkat. Saya bingung waktu itu kok perusahaan rekam bilang lagu saya tidak bagus, saya juga bingung. Padahal ada lagu ini saudara. Saya nyanyi dalam bahasa Mandarin dan luar biasa. Dan seperti lagu ini bilang, pakailah sesuai dengan rencanamu, layakkan aku Tuhan. Dan penyertaan Tuhan sempurna. Tahun demi tahun dari tahun 2002
akhir 2003 awal album pertama saya itu. Dan sampai hari ini udah hampir 13 tahun. Dan Tuhan sudah percayakan baru 24 album, baru saya launching ini album 24 dan 25. Dan Tuhan bawa luar biasa pelayanan. Saya tidak pernah punya paspor, saudara. Saya dari keluarga yang utang, keluarga tidak berada. Saya umur berapa tuh? Setelah saya melayani Tuhan, pertama kali saya bisa keluar negeri, saudara. Karena keluar negeri ngundang, dan harus bikin paspor. Dan saya tidak punya paspor seumur hidup. Saya tidak tahu dia dunia luar. Makan aja tiap hari susah. Dan Tuhan bisa rubah begitu luar biasa. Dan saya mau bilang hari-hari ini, kalau engkau melewati hal-hal yang kelihatannya mungkin tidak baik atau masih dalam pergumulan, jangan mundur dari Tuhan. Saya belajar untuk tetap andalkan Tuhan, tetap nantikan pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu nyata. Yang setuju katakan amin. Dan dia bisa buat luar biasa dahsyat, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Benar. Bukan berarti saya tidak ada yang support, yang pasti pendengar-pendengar saya mensupport saya. Tapi saya tidak disupport oleh salah satu gereja. Album saya malah, tadi saya cerita dia tolak sana sini. Tapi kalau saya bisa sampai hari ini, murni karena tangan Tuhan. Dan itulah Tuhan yang saudara sembah. Dia paling suka buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa. Setuju katakan amin. Dan tadi seperti saya bilang, hari ini spesial banget. Ini album yang terbaru saya, judulnya Day and Night Worship. Ini album yang paling beda. Kenapa? Karena saya bikin ada 2 CD, yaitu Day CD dan Night CD. Karena saya dapatkan dari firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Renungkanlah Tauratku siang dan malam. Bagaimana caranya mau siang dan malam? Salah satunya lewat praise and worship, lewat pujian penyembahan. Dan inspirasi itu keluar dan Tuhan kasih dan saya bikin. Jadi saya bikin CD Day, kalau saudara pagi-pagi sebelum kerja saudara dengar Day. Itu ada drumnya, jadi lebih agak lebih Tapi yang Night CD, ini yang spesial banget. Itu saya bikin intim banget. Saya rekam, ini rekor, saya rekam 50 menit 10 lagu. Saya rekam karena saya mau kepingin dapat atmosfer. Saya kepingin dapat benar-benar orang bisa merasakan bagaimana ketika saya rekaman. Saya live nyanyi 10 lagu non-stop nyanyi. Di situ ada doa, ada penyembahan, ada firman Tuhan. Dan itu gambaran ketika saya bersaat teduh begitu saudara. Dan saya kepingin saudara dapat dari album ini, saudara bisa merasakan hal yang sama, atmosfer hadirat Tuhan itu. Dan lebih spesial lagi, ada seorang legenda di dunia musik rohani yang Tuhan izinkan saya bisa berduet lagi, yaitu Don Moen. Saudara tahu Don Moen? Dia bikin lagu Give Thanks, God will make a way. Apalagi? I just wanna be where you are. Wow, luar biasa. Saya tidak pernah mikir, satu kali ketika Tuhan taruh lagu itu dan sama Tuhan, saya kepingin dia termasuk salah satu role model saya. Dari waktu saya mengalami patah kaki, saya di tempat tidur, saya banyak dengar lagunya dia karena dia so sweet, dia luar biasa. Tidak disangka hari ini saya bisa berduet dan dia menyanyikan lagu yang saya tulis, lagu baru bahasa Inggris, saudara. Saya tidak pintar bahasa Inggris sekali lagi, tapi Tuhan izinkan gini. Dan saya mobil, jadi bahkan mami saya pindah ke Konghucu karena ikut papi saya. Saya masih ingat kecil banget, saya juga pai-pai, saya juga melakukan hal-hal seperti itu. Tapi masalah tidak berhenti-berhenti, bahkan bertengkar keluarga. Karena mami saya mau ke gereja, enggak boleh lah, biasa di sana totok banget, keras gitu ya. Jadi akhirnya tidak cocok lah mertua dengan mantu. Jadi akhirnya mami saya bilang, udah mendingan kita pergi, kita balik lagi ke Surabaya aja. Sampai di Surabaya tentunya tidak bawa apa-apa. Papi saya anak yang paling kecil, harusnya disayang. Tapi karena tidak cocok, jadi mereka go, silakan go, silakan pergi. Sampai di Surabaya, nggak tahu mau ngapain. Lalu papa dari mami saya bilang, ya sudah, mendingan kalian pindah ke NTT aja. Karena kota kecil biasanya lebih mudah untuk memulai segala sesuatu. Jadi akhirnya kita pindah lagi ke NTT dan Pulau Sumba itu. Nah, mulai dari SD sampai SMP saya di sana, namanya orang tua saudara ya, mereka banting tulang, bahkan mereka
keluarga saya bukan dari keluarga yang berada, saudara tahu sendiri ceritanya. Dan tapi akhirnya papi saya pindah ke Kristen karena mau berkat. Zaman dulu kalau orang mau tarik orang ke Kristen paling gampang, udah ikut Tuhan pasti diberkati. Papiku ikut, dibaptis, ikut. Ternyata bukan berkat, saudara. Habis malah. Dari uang udah ada uang mau bisnis di Sumba, pesan barang pakai kapal, kapalnya tenggelam, saudara. Semua uang di situ kapal tenggelam. Kapal pertama untuk barang untuk mau buka toko langsung tenggelam, saudara. Ini ikut Tuhan kok jadi begini ya. Tambah ludes. Tapi saya bersyukur orang tua saya tidak putus asa. Dia tetap pesan lagi barang, tenggelam lagi. Berturut-turut, benar-benar habis. Tapi namanya orang tua harus besarin anak-anaknya. Aku semua ada 5 laki-laki. Bukenan. Jadi susah untuk besarin 5 orang anak laki-laki. Ya mereka melakukan apa aja. Mereka, papiku kerja apa aja, luar biasa. Bahkan sampai ya pinjam uang, semua dia lakukan. Dan akhirnya kami lulus SMP, kami harus sekolah yang tinggi, namanya orang tua mau anaknya sekolah tinggi. Saya diterbangkan ke Malang, di Huaing. Kalau mungkin saudara tahu di sini ada sekolah Katolik di sana terkenal banget. Dan saya lulus SMA, singkat cerita saya pindah ke ke Surabaya. Saya kuliah di Petra Surabaya, kuliah Universitas Petra. Saya ambil teknik industri. Saya lulus 3,5 tahun karena saya tahu orang tua susah banget. Berkali-kali saya tahu banget orang tua saya. Jadi kalau udah orang tua bilang telepon, Edward bisa enggak bertahan dengan uang yang ada sebelumnya? Oh bisa, saya tahu pasti mereka susah dan molor dan saya harus bertahan dengan uang. Ya anyway, dari semenjak itu saya bilang, Tuhan saya kepingin cepat-cepat selesai kuliah karena saya tidak kepingin jadi beban buat orang tua. Dan saya berjanji, dan memang saudara, sekalipun bukan berarti saya tidak menikmati masa muda saya juga, maksudnya menikmati yang mana ini? Kalau menikmati, punya mobil, nyetir, apalagi Petra, saudara tahu sendiri, harus ya ini sekelas di sini UPH kali ya gitu ya. Jadi saya even motor pun tidak punya, ke kuliah jalan kaki. Tapi anyway saya melakukan semua terbaik, saya tidak sungut-sungut, saya tahu segala sesuatunya buat kebaikan buat saya. Dan saya bersyukur saya belajar untuk tidak mengandalkan orang tua. Saya mengandalkan Tuhan, tapi bukan berarti saya ini tidak. Tapi saya malah kepingin bantu mereka, saudara. Jadi saya mau sekolah baik-baik. Saya lulus 3,5 tahun teknik industri, dan saya bekerja. Dan saya bilang papi mami sampai saya di wisuda stop uang kalian. Padahal saya belum tahu kerja apa. Tapi puji Tuhan, sebelum saya lulus saya sudah dapat kerja. Saya menjadi broker karena saya pernah menang lomba Bursa Efek Surabaya, saya menang juara 1 dan ya saat itu saya tidak tahu kenapa. Anyway saya bisa nabung dan memang saya tidak minta lagi mereka uang. Dan pelan-pelan terus begitu Tuhan izinkan saya. Dan sebenarnya saya ini kalau lihat begini mungkin orang bilang lebih cocok penyanyi, padahal enggak, saudara. Saya lebih suka main sepak bola. Mungkin orang pikir aneh kali ya, model kayak Edward Chen yang main sepak bola, enggak percaya kan? Enggak percaya. Kalau jadi pemain sinetron mungkin cocok lah ya gitu ya. Enggak ada guyon. Tapi memang benar, saya sangat gila main sepak bola. Bahkan saya dilatih oleh Persebaya Junior ketika di Universitas Petra. Saya gila sekali main bola. Tapi ketika saya habis setelah lulus itu, saya mau kerja di Surabaya. Ternyata tidak mudah, IP saya 3,3. Not bad sebenarnya ya. Cari kerja susah juga, saudara. Dan papi saya bilang, udah daripada kalian susah-susah, mendingan kamu pulang aja, namanya orang tua. Singkat cerita saya pulang. Saya pulang ke Sumba for good. Saya mau bantu orang tua, saya dikasih kesempatan untuk buka perusahaan sendiri, kontraktor. Pada dasarnya karena saya suka main sepak bola, tiap sore saya main sepak bola. Suatu hari ada pertandingan penting. Saya bertanding, kaki saya di tackling, apa dia bilang, wah ini orang Tionghoa dari Surabaya sok-sok banget loh ya, lawan orang-orang sana. Saya di tackling, sliding tackle, kaki saya ini lepas, saudara. Tulang kering saya jadi V, di tackle, putus, patah. Dan saat itu di Sumba belum ada dokter operasi. Jadi tidak ada dokter operasi, saudara. Bayangkan saat itu deh saya, sampai sekarang belum ada juga kali ya. Tapi anyway, cuman pakai tukang pijet, disiram-siram air tumbuh-tumbuhan, kaki saya diikat pakai daun pelepah pisang, batang pisang karena dingin, dijepit, diikat gitu, diikat pakai bambu. Udah, jadi saya cuma tiap hari lurus, gerak sedikit lepas, berteriak, nangis setiap hari, saudara. Orang tua saya tidak bisa lakukan apa-apa dan saya nangis. Waktu itu saya marah sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya ini pulang untuk bantu orang tua, bahkan saya jadi beban buat mereka lagi.
Waktu itu butuh 12 juta untuk saya diterbangkan ke Surabaya untuk operasi, saudara. Dan tidak ada uang, udah pasti. Jadi makanya cuma pakai begitu. Kalau orang tua yang baik enggak mungkin lah begitu. Bukan dia jahat, bukan. Tapi saat itu memang tidak ada. Lagi kondisi ekonomi lagi benar-benar tidak ada. Tapi puji Tuhan, bersyukur selama sebulan proses begitu. Wah, tiap hari saya nangis di Sumba. Di tempat tidur doang, saudara, saya tidak bisa lakukan apa-apa. Bahkan saya mau buang air pun keranjang saya dipotong, dibikin lubang. Saya butuh bantuan orang. Dan singkat cerita, mami saya, papi saya udah stres juga, nangis. Kaki saya tidak sembuh-sembuh, bahkan biru. Saya tidak tahu kenapa ada saudara dari Surabaya. Singkat cerita, dia dengar kejadian itu dan dia bantu. Bukan orang di dalam Tuhan juga, tapi dia bilang, ya sudah, bawa anakmu ke Surabaya biar saya bantu. Singkat cerita, saya diterbangkan setelah itu ke Surabaya untuk operasi. Singkat cerita, sampai di Surabaya saya operasi. Dokter bilang kalau kamu datang telat, kamu bisa diamputasi. Karena selama sebulan itu sebenarnya tulang-tulang baru udah muncul dan kaki saya masih biru, tambah biru, berarti ada something wrong di dalam. Tapi singkat cerita, setelah dioperasi tidak bisa penuh normal. Jadi kaki saya ini ada pendek sebelah sebenarnya, tapi tidak membuat saya pincang karena mungkin cuma 1 cm atau setengah cm. Tapi anyway, saya bersyukur banget. Waktu dalam masa pemulihan itu di Surabaya, mami saya bilang, sudah Edward, kamu sampai pemulihan di sini, kamu coba cari kerja lagi di Surabaya deh, gitu katanya. Ya udah. Dan mulai sejak itu, saya baru merasakan kasih mula-mula. Dan waktu kejadian itu, saya di tempat tidur aja, saya dengar, biasa manusia begitu ya. Setelah disentil Tuhan, baru mulai dengar lagu gereja lah, mulai inilah dengar radio lah dan segala macam. Dan saat itu, Tuhan mulai taruh-taruh lagu di hati saya. Saya ingat juga memang waktu kuliah saya juga selain sepak bola saya suka main gitar, tapi itu otodidak, saudara. Saya tidak pernah les, tapi saya tidak tahu kalau itu kemampuan yang Tuhan taruh yang akan Tuhan pakai, saya tidak tahu. Ya saya cuma bikin lagu buat saya sendiri, buat saya sendiri. Dan singkat cerita, saya tidak bisa detail. Setelah saya mulai bisa melangkah, belajar jalan dari nol, saya mulai belajar untuk melayani Tuhan. Saya pakai tongkat, saya daftar jadi singer. Dan saya melayani Tuhan dengan tongkat, saudara. Dan sambil saya melamar pekerjaan. Singkat cerita, Tuhan mulai buka satu persatu. Dan tahun 2002, Tuhan taruh beban di hati saya untuk saya, karena memang pada dasarnya kalau saya mau nyanyi, kalau teman-teman saya ke karaoke gitu ya, ke family karaoke, saya suka nyanyi lagu Mandarin, saudara. Saya tidak tahu kenapa saya sangat mencintai bahasa Mandarin. Papi mami saya dulu ya sempat sekolah, tapi sekolah ditutup jadi mereka enggak itu ya. Tapi mereka tidak ajar penuh, cuman sederhana. Tapi pada dasarnya saya suka. Saya senang dengar lagu Mandarin dan saya belajar dengar lagu itu. Dan tidak tahu kenapa ketika ada kesempatan untuk ada yang menaruhkan saya untuk rekaman, saya juga bingung. Tiba-tiba saya bukan worship leader, saudara. Saya di gereja tidak begini. Beda kan kalau orang udah biasa main puji-pujian langsung jadi penyanyi itu wajar gitu. Saya tidak. Saya cuma jadi jemaat biasa. Kalau di jadwal singer cuman singer, saudara. Saya tidak terlibat banyak di dunia praise and worship. Tapi saya tidak tahu kenapa, tapi saya tahu memang Tuhan punya rencana yang terbaik. Dan saat itu saya kepingin bikin album rohani Mandarin. Karena Tuhan taruh beban di itu. Karena saat itu anak muda tidak ada suka nyanyi lagu Mandarin, saudara. Trust me. Saat itu lebih banyak lagi hilang. Tidak pernah Tuhan kecewakan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Setuju, katakan amin. Boleh diputar videonya. Ini ada testimoni singkat. Cuma 1 menit aja.
Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Saya tidak tahu mau ngomong apa lagi, saudara. Seorang legend bilang, my friend. Saya tidak kenal dia lama, saudara. Saya tidak tahu dia bahkan. Bukan saya tidak tahu, saya tahu dia, tapi saya tahu. Jadi waktu pertama kali ketemu dia bilang, hey Edward, rasanya saya kenal kamu ya, kapan ya? Dia bilang, pernah ketemu? Nggak pernah, Don. Saya bilang, nggak pernah kita ketemu. Tapi dia merasa dia pernah ketemu saya. Dan saya nggak tahu kenapa. Dan sejak saat itu, saya merasa ini divine connection. Saya rasa ini ada something. Dan suatu hari ketika saya nyembah di keyboard, saya juga tidak pintar main keyboard. Semua Tuhan taruh talenta, saya tidak pernah belajar, saudara. Saya cuma hearing, saya tahu. Ya gitulah. Anyway, keluarlah lagu tadi itu. Dan tiba-tiba, loh kok keluar Inggris ya? Dan muncul nama Don Moen. Dan saya bilang, enggak ada salah, coba ngomong sama Don Moen. Dan wow. Dan akhirnya singkat cerita, berjalan dan kita bisa berekaman bareng. Dan bahkan lagu itu di mixing di luar, di engineer-nya Don di Amerika dan di Nashville. Dan waktu dia bilang, I'm honored. Terbalik, saya yang honored, saudara. Dia bilang, my friend. Menurut saya terbalik lagi gitu semua. Dan dia memang salah satu worship leader yang humble. Tidak banyak hamba Tuhan atau penyanyi rohani yang punya kerendahan hati seperti itu, saudara. Benar, saya tahu banget. Saya bergaul dengan banyak penyanyi, saya banyak bergaul dengan hamba Tuhan. Dan saya cuma bilang, ketika saudara belajar untuk satu lagi, melakukan ketulusan hati, melakukan mulai dari apa adanya sama Tuhan. Sekali lagi, indah pada waktunya Tuhan diangkat hidup saudara luar biasa. Setuju, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau dia bisa buat ini, dia bisa buat saudara sama, lebih luar biasa. Sebuah lagu judulnya Yang Selalu Kuandalkan. Lagu ini liriknya bilang begini. Sebuah lagu yang saya tulis, saya ingat banget ketika juga saya tulis lagu ini. Saya mengalami pergumulan yang berat. Tapi di lirik lagu ini saya bilang begini. Di setiap pergumulan kau telah merancangkan kebaikan, masa depan yang penuh pengharapan. Ya sebenarnya saya curi dari Alkitab sih kata-kata itu. Tapi saya ngomongnya begini, di Alkitab tidak ngomong kau telah, tapi saya bilang kau telah merancangkan. Di setiap pergumulan kau telah merancangkan yang baik. Mungkin banyak orang bilang, gila lu ya, udah lagi pergumulan kau telah merancangkan yang baik. No, itu kata-kata iman. Jadi ketika saudara dalam pergumulan hidup, bilang sama Tuhan, Tuhan aku tahu Engkau sudah sediakan yang baik sebenarnya. Memang saudara, ketika engkau bisa bertahan di dalam pergumulan itu dan engkau keluar, engkau akan lihat bahwa memang semuanya terjadi untuk kebaikan saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Tapi bagaimana saudara bisa bertahan? Banyak orang yang tinggalin, bahkan mengejek Tuhan, bahkan tidak sedikit yang betul-betul dan tidak pakai Tuhan, saudara. Tapi memilihlah untuk tetap di dalam Tuhan. Saya tidak cerita banyak, mungkin saudara tahu sebuah lagu yang dinyanyikan pastor senior saudara juga. Hatiku percaya. Itu juga salah satu lagu yang saya tulis. Mungkin orang pikir lagu itu Paniko yang tulis, saudara. Tapi saya ingat banget ketika saya nyanyi lagu itu pertama kali, ada Paniko dan ada Edward. Boleh enggak saya nyanyi lagu ini? Wow, my honor juga. Saya masih kecil, Paniko udah nyanyi dan itu berbicara tentang faith. Benar? Hatiku percaya. Karena apa? Saya memilih di dalam keadaan lembah, sepertinya Tuhan tinggalin saudara. Mari bilang, Tuhan, hanya Engkau yang aku percayai tetap. Hanya Engkau yang aku andalkan. Karena pertolongan Tuhan nyata. Semoga lagu jadi berkat. Saya boleh nyanyi Mandarin dikit? Nggak boleh, saya pulang sekarang. Nggak. Kaiwan Xiao. Orang Oh yeah， 每当我面对风浪，你总在我身旁。生命不分你我分享更深的渴望。每当有困境阻挡，你执意不要慌。使我心中满有平安，
做满了些希望。你是我永远的依靠，牵手信心来宣告，我真实经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠，牵手信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。Oh yeah. Di setiap persoalan kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Mari katakan, bagi hidupku. Katakan, di setiap pergumulan kau telah merancangkan. Katakan iman itu, hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yes, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari bangkit berdiri sama-sama, angkat tanganmu, katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku yes Lord, pertolonganmu nyata bagiku dan bagimu juga, yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Di ref ini saya tulis, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Yang setuju katakan amin. Dan saya alami itu, saudara. Memang tidak mudah ketika saudara dalam pergumulan hidup, sekali lagi saudara bisa menyembah Tuhan. Itu tidak mudah. Lebih banyak orang stres atau saudara mencari pertolongan orang lain atau bahkan apa. Dan itu membuat sebenarnya saudara tidak sadar, saudara tidak mengandalkan Tuhan. Saya mengalami sendiri, makanya semua lagu yang saya tulis, saya tidak pintar tulis lagu, saudara sebenarnya. Tapi apa yang saya alami, saya tuangkan dalam lagu. Dan karena Tuhan pakai saya lewat pujian penyembahan, akhirnya saya sharing lewat pujian penyembahan. Dan saya bersyukur banyak orang pun dikuatkan